Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firosa Muzaka Abdillah, nomor induk mahasiswa 2210101009. Saya adalah mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penurunan bayi pada saat persalinan. Mekanisme penurunan bayi sendiri ada 7 langkah. Langkah yang pertama adalah engagement. Langkah yang kedua adalah descent. Langkah yang ketiga adalah fleksi, dan langkah yang keempat adalah internal rotation. Kemudian langkah yang kelima adalah extension. Langkah yang keenam adalah external rotation atau exterior rotation, dan kemudian yang terakhir adalah ekspulsi. Di sini kita akan membahas satu persatu. Langkah yang pertama pada engagement adalah posisi di mana kepala bayi sudah turun di pintu atas panggul atau hot 1 di bagian di antara osimpisis dan juga promontorium. Untuk ibu nulipara biasanya terjadi di 2 minggu sebelum persalinan. Tapi pada ibu multigravida itu terjadi pada saat kontraksi di persalinan, seperti itu. Di sini sutura sagittalis pada janin berada di antara simpisis dan juga promontorium. Di sini posisinya adalah melintang seperti ini. Ini adalah sutura sagittalis yang melintang di antara osimpisis dan juga promontorium. Kemudian tahap yang kedua adalah descent. Descent ini posisi bayi sudah melakukan fleksi lebih lanjut, di mana ada 3 kemungkinan posisi yang dialami oleh bayi. Yang pertama adalah asinclitismus anterior, di mana posisi os parietal pada janin itu berada lebih rendah. Kemudian begitu juga sebaliknya dengan asinclitismus posterior, seperti itu. Nah, posisi yang memungkinkan juga yang terakhir adalah sinklitismus, di mana letak dari sutura sagittalis berada tepat di antara osimpisis dan juga promontorium. Nah, di sini terjadi juga fleksi sedang. Makin bayi melakukan fleksi dan makin masuk juga dia ke panggul karena adanya his ataupun kontraksi, seperti itu. Selanjutnya yang terjadi adalah tahapan internal rotation, di mana kepala janin pada ubun-ubun kecil yang tadinya di arah jarum jam 9 mengarah berputar 90 derajat ke arah jarum jam 12, seperti ini. Jadi dari seperti ini, dengan posisinya yang sudah fleksi sedang, dia berputar ke arah jarum jam 12 seperti ini. Jadi letak daripada ubun-ubun kecilnya berada di simpisis, seperti itu. Seperti ini gambarannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang terjadi adalah ekstensi atau pengeluaran kepala janin. Nah, di sini posisi ibu sudah pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap di sini ibu juga sudah memberikan kontraksi hingga sudah mengejan juga sampai akhirnya bayi perlahan-lahan keluar kepala janin. Di sini dimulai dari ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, ya di sini mata, hidung, mulut dan juga dagunya sudah keluar dengan posisi dia yang janin yang semakin ke depan dan juga maju ke atas, seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini kita harus memastikan apakah adanya lilitan tali pusat atau tidak. Ketika ada lilitan tali pusat, kita harus membantu untuk menguraikan lilitan tersebut. Atau bisa juga ketika lilitan itu terlalu sulit, bisa kita potong dengan mengeklem kedua sisi dan memotong di tengahnya, seperti itu. Nah, di sini sudah terjadi ekstensi, ya. Kemudian bayi berputar
kembali dari arah jarum jam 12 ke arah jarum jam 9 mengikuti arah punggung badannya tadi. Jadi seperti ini posisinya tadi harusnya. Jadi seperti ini ya. Bayi berputar kepalanya dari arah jarum jam 12 kembali ke arah jarum jam 9, memutar 90 derajat. Dengan posisi ini kita tidak boleh manipulasi sebagai bidan agar tidak terjadinya robekan seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah ekspulsi, di mana posisi janin itu, posisi bayi sudah akan kita bantu untuk keluar dari badan ibu, dari vulva ibu seperti itu. Mengikuti jalan lahirnya, kita turunkan, kita memegang os parietal. Os parietal di sini, os parietal kita lakukan, kita perlahan-lahan bantu mengikuti jalan lahirnya dari arah bawah dulu, kemudian naik ke atas seperti ini. Nah, ketika di posisi yang sudah seperti ini tangan, sebelum tangan keluar, kita mengganti tangan kita dari yang tangan aktif atau tangan yang dominan itu di atas, di os parietal atas, dan yang pasif itu di bawah. Kita ubah yang aktif di bawah dan yang pasif di atas. Yang pasif, tangan kiri kita menahan simbisis ibu agar tidak terjadi robekan pada vulva atau vagina ibu. Nah, di sini kita perlahan-lahan membantu pengeluaran bayi seperti itu. Kita menahan jempol kita berada di punggung janin, punggung bayi ya. Kemudian 4 jari kita berada di depannya. Dengan perlahan-lahan menelusuri bagian dari janin, perlahan-lahan kita tetap memegang dengan perlahan ya, seperti ini. Nanti kita membantu kepala bayi agar posisi tangan kita seperti ini agar tidak jatuh kepalanya, seperti itu. Kita perlahan-lahan mengeluarkan dari kepala sampai badan dan ekstremitas bawah atau kaki. Nah, di posisi ini kita menahan kaki bayi seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kemudian kemudian kita meletakkan bayi di atas perut ibu untuk melakukan IMD, dan juga agar bayi mengenal suhu tubuh ibu, seperti itu. Setelah dilakukannya mekanisme penurunan janin ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.